Tapi satu hal, saya bilang sama sahabat Fathan, saya akan datang di raker dan pengukuhan kalau Pak Idrus Marham datang dan Pak Andi Jamaro datang. Kalau dua senior saya nggak datang, lebih baik saya menyerahkan piala padel malam ini. Saya ninggalin acara penyerahan piala padel, kompetisi padel. Alhamdulillah Bang Idrus datang. Karena Bang Idrus ini penasihat utama Ketua Umum PKB meskipun seorang Golkar. Bang Idrus itu ketika saya ke pojok gitu, ke pojok seperti ada busur panah yang sudah hampir menusuk dada saya, Bang Idrus bilang, memang berat, tapi kuncinya cuma satu, barisan harus semakin kuat dan kokoh ke dalam. Wah gitu. Itu saya tanya, ini teori Idrus Marham atau teori Golkar? Saya tanya gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bang Idrus Marham. Nah kalau Bang Andi Jamaro, saya semangat datang kalau ada Bang Andi, karena saya nggak mungkin jadi Ketua Umum PBPMI tanpa Bang Andi Jamaro. Beliaulah yang mendorong dan membimbing sehingga saya bisa mengalahkan Effendi Khairi sampai hari ini. Nah itu gini, PMI itu lucunya begini. Nanti kalau saya ketemu Pak Mukoam, pasti saya tegur, ngapain sih Pak Mukoam? Saya udah tahu jawabannya Pak Mukoam. Kalau saya nggak begini, Fathan Subhi nggak akan semangat bergerak. Jadi jangan sampai Yahya Khalil ngomong begitu juga ya. Jadi salah satu titik lemah mana Ketua Umum PBPMI yang saya hormati, Ketua Umum PBPMI. Sudah, jangan contoh era-era kita. Era kita itu nggak gerak kalau nggak ada yang nyetrum, kira-kira begitu. Nah, salah satu energi penting yang harus ditumbuhkan di PMI adalah energi tumbuh terus tanpa harus nunggu anak panah ataupun strum yang bergerak. Jadi energi PMI zaman saya kalau nggak diinjek nggak gerak. Alhamdulillah banyak diinjek sehingga geraknya tambah semangat. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat sekjen Purnomo Sidi, saya mengira dulu masuk Golkar paling satu periode terlempar gitu kan gitu. Ternyata berperiode-periode di Golkar. Tepuk tangan untuk Purnomo Sidi. Luar biasa, ini nggak mudah di Golkar. Dulunya kader PKB, nggak, memang kalau kader PKB yang tahan banting lebih baik keluar aja lah. Tapi kader PKB yang tahan bantingnya tidak terlalu kuat, oke di sini saja. Nah kalau Purnomo Sidi terus, bendahara umum sahabat Arif dari PMI sudah tahan banting memang. Dari PMI sudah tahan banting, makanya masuk Pemuda Pancasila. Ya agak bau-bau nggak jelas oke lah gitu. Sudah Pemuda Pancasila, DPR-nya pun Nasdem. Saya kira termasuk yang tahan banting. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Mana Nusron nggak datang? Saya semangat datang ini kadang-kadang karena Nusron juga. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman.
Kenapa? Ada aja idenya itu. Ada aja idenya, meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu, tapi nggak gagal total. Gagal itu maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron. Itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah itu hebatnya PMI di situ. Saya mau cerita apa lupa sampai ini gara-gara Nusron. Nah saya mau merosting Fathan sebetulnya. Kenapa saya merosting Fathan? Karena saya sudah terlampau banyak di roasting oleh keadaan. Jadi wamen yang saya hormati terutama mana Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya tuh nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau nggak peduli. Karena bagi saya dompet ada isi atau nggak ada isi, yang penting ada kartu kredit kan gitu. Nah gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Kira-kira dapil masih aman apa enggak kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa. Rezeki, tapi soal rezeki.